Selamat datang teman-teman di DBS ya, diskusi bersama Saiful. Hari ini kita akan membahas suatu hal yang cukup menarik dan cukup banyak dibicarakan orang-orang akhir-akhir ini. Apakah akan segera terjadi perang dunia ketiga? Oke ya, sebelum saya lanjutkan, ini bukan bagian dari judul, tapi untuk beberapa kalinya saya agak muak atau saya agak bosan mendengar apakah akan segera terjadi perang dunia ketiga. Karena kita tahu sendiri ya bahwa perang dunia ketiga itu adalah sesuatu yang tidak pasti dan tidak bisa kita katakan hanya karena ada suatu peristiwa besar terjadi itu sudah menjadi perang dunia ketiga. Contohnya pada tahun 2022 ketika Rusia melakukan invasi pada Ukraina atau mereka menyebutnya dengan Special Military Operation atau operasi militer khusus. Berita-berita barat sudah heboh bahwa ini akan menjadi perang nuklir dan perang dunia ketiga. Tapi sampai dengan sekarang perang Rusia dan Ukraina belum ada tanda-tanda bahkan akan mengarah kepada perang nuklir. Selain itu kita juga mendengar kemarin ada berita yang lagi viral antara Pakistan dan India yang mengatakan bahwa ini akan terjadi perang dunia ketiga dan akhirnya itu tidak terjadi juga. Saya juga sudah mendengar bagaimana informasi berkaitan dengan Cina yang akan segera merebut Taiwan dan akan menjadi perang dunia ketiga, dan saya belum melihat itu terjadi juga. Jadi suatu dikatakan perang dunia ketiga itu sangat tidak pasti. Bahkan Korea Utara dan Korea Selatan yang secara teknis masih berperang karena tidak pernah ada perdamaian, hanya gencatan senjata, sudah berkali-kali diberitakan akan segera terjadi perang dunia ketiga, tapi belum terjadi juga. Oke, kita langsung saja ke judul pembahasannya hari ini ya. Judulnya ini adalah apakah ini awal dari kejatuhan Iran? Kita tahu sendiri bahwa Iran itu adalah negara di Timur Tengah yang cukup sering dimusuhi oleh negara-negara barat termasuk Amerika Serikat. Tapi banyak orang yang mengatakan bahwa ini akan menjadi perang dunia ketiga, tapi saya lebih cocok mengatakan bahwa ini adalah perang teluk ketiga. Karena perang teluk itu sudah pernah terjadi dulu waktu 1980-1988 itu perang teluk pertama antara Iran dan Irak. Kemudian perang teluk kedua itu ketika Irak menginvasi Kuwait, itu perang teluk kedua, dan seharusnya perang antara Israel dan Iran ini akan dinamakan sebagai perang teluk ketiga. Tapi sebelum jauh ke pembahasannya, peringatan terlebih dahulu, ini adalah konten sensitif yang membahas hal seputar Timur Tengah. Akan ada beberapa hal yang tidak bisa saya jelaskan secara detail dan penggunaan bahasa akan saya sensor sebagian. Di sini saya tidak akan membuka debat antara kepercayaan, hanya berusaha melihat dari sudut pandang objektif, geopolitik, dan militer ya. Jadi untuk penggunaan kata Israel, sebagian besar akan saya ganti menjadi IDF saja ya teman-teman untuk kedepannya. Oke, jadi kalian akan lebih sering mendengar kata-kata IDF daripada Israel untuk analisa berikutnya. Walaupun aslinya namanya sama saja, IDF itu artinya itu singkatan dari Israel Defense Force. Dan kemudian kalau saya mengatakan Iran ya Iran saja nggak apa-apa ya. Informasi ini sangat cepat berubah ya, tergantung dengan kebijakan para pemimpin negara. Jadi kondisi bisa membaik atau memburuk. Karena kondisi tersebut, informasi yang diberikan saya hanya sebagian, dan analisa dari saya hanya prediksi yang bisa benar maupun salah. Jadi ketika saya upload video ini akan ada banyak sekali perubahan-perubahan yang akan terjadi. Tapi itu tidak menghalangi saya untuk melakukan analisa berkaitan dengan konflik yang cukup panas di Teluk Persia ini ya. Kita lanjutkan saja mulai pembahasannya sekarang. Oke ya, kita akan masuk ke part pertama ya. Part pertama. Kenapa Iran diserang Israel? Itu adalah sebuah kata-kata yang seharusnya kita bisa memprediksinya, bahwa karena Iran dan Israel sudah bertahun-tahun melakukan perang dengan cara proksi. Iran mengirimkan menggunakan proksinya seperti Hizbullah untuk menyerang beberapa kali IDF, dan IDF sangat tidak menyukai apa yang dilakukan oleh Iran tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa ini perangnya itu sudah terjadi cukup panjang ya. Tapi kita akan menguliknya lebih dalam lagi di sini ya. Oke ya, kita sebelum mengatakan bahwa
perang ini terjadi seperti apa, kita harus tetap objektif ya teman-teman ya. Jadi objektif itu agar kita itu terhindar dari bias media dan sesuatu yang berkaitan dengan hal yang subjektif, dan kita lebih mendekatkan kepada pendekatan yang objektif. Jadi apa yang saya katakan di sini adalah sesuatu yang sudah objektif atau sudah cukup terbukti kebenarannya, bahwa sumber-sumbernya juga cukup jelas ya. Jadi tidak ada klaim-klaim propaganda yang berlebihan ya. Mungkin akan ada sedikit tapi tidak terlalu banyak, karena kita berusaha menghindari bias politik maupun bias agama. Jadi untuk hari ini kita akan langsung saja ke pembahasannya ya. Serangan Israel dimulai pada tanggal 13 Juni 2025 yang dinamai dengan sandi Operasi Rising Lion. Mungkin ada yang mau bertanya, kenapa dikatakan Rising Lion? Karena kalau kita lihat bendera Iran dan bendera Iran sekarang, dulu dan sekarang itu sangat berbeda. Dulu waktu zamannya Shah Muhammad Reza Pahlavi ada lambang singanya, dan pada zaman sekarang sudah tidak ada lambang singanya. Mungkin itu adalah salah satu dalih alasan kenapa IDF menggunakan nama Operation Rising Lion ini ya. Kemudian dalam serangan ini ada 4 tahap ya. Yang pertama adalah tahap SIAD, SID atau Suppression Enemy Air Defense ya. Jadi ini adalah apa yang dilakukan Israel selama bertahun-tahun. Jika kalian sudah sering membaca sejarah tentang Timur Tengah, terutama IDF, kalian sudah sangat familiar bahwa IDF adalah negara yang cukup ahli dalam menggunakan kampanye untuk menghancurkan sistem pertahanan udara musuh, terutama menghancurkan radar-radar musuh. Jadi maksud dari SIAD ini adalah bagaimana Angkatan Udara IDF menggunakan kemampuan udaranya yang cukup baik untuk menghancurkan radar Iran, agar Iran itu lumpuh dan buta, tidak bisa melihat serangan-serangan berikutnya. Setelah serangan menargetkan radar-radar, serangan juga menyasar beberapa sistem SAM ya, Surface to Air Missile yang dimiliki oleh Iran ya. Saya akan memberikan beberapa cuplikan video yang berkaitan dengan serangan SIAD ini Israel dan bagaimana mereka menghancurkan sistem SAM Iran ya. Oke ya. Selain menghancurkan sistem pertahanan udara, Iran juga melakukan beberapa serangan ya. Salah satunya adalah serangan ke peluncur balistik Iran atau yang bisa disebut intermediate range ballistic missile atau peluncur balistik Iran itu juga beberapa kali sudah dihancurkan oleh Iran ya, IDF ya. Videonya saya tampilkan juga di sini bagaimana IDF berhasil menghancurkan peluncur roket balistik Iran ya. Selain dari penghancuran sistem radar, sistem SAM dan sistem rudal balistik, IDF juga mengincar petinggi-petinggi dari Iran atau IRGC ya. Saya akan tampilkan beberapa di sini nanti ya. Serangan ini cukup menghancurkan sistem komando di Iran. Selain itu, serangan dari IDF ini juga menyasar fasilitas-fasilitas energi strategis dan termasuk situs pengembangan nuklir Iran ya. Oke ya, singkat saja saya akan membahas beberapa atau sedikit saja apa saja yang digunakan oleh Israel dalam menyerang Iran ini ya. Yang pertama ini kita harus tahu ya bahwa IDF ini menggunakan beberapa senjata yang cukup strategis ya. Salah satunya mereka menggunakan banyak armada F-16 Sova dalam serangannya. Kemudian ada juga F-15 MAR dan yang paling canggih F-35 Adir. Jadi penggunaan kekuatan udara gabungan ini cukup merepotkan pertahanan udara Iran, dan juga selain itu IDF juga menggunakan senjata-senjata yang cukup canggih ya. Di antaranya adalah LORA. LORA itu adalah sistem rudal balistik yang diluncurkan dari udara menggunakan jet tempur. Selain LORA juga IDF juga menggunakan Blue Sparrow. Selain Blue Sparrow, IDF juga menggunakan Delilah. Delilah ini adalah rudal yang mirip dengan AGM-88 Harem milik Amerika Serikat. Jadi rudal ini akan otomatis mengejar sistem radar musuh ya. Ya namanya Delilah ya, sistem Delilah untuk Suppression Enemy Air Defense. Kemudian ada GBU-28 Bunker Buster Munition, itu adalah senjata bom presisi yang digunakan untuk menghancurkan basis-basis musuh yang ada di bawah tanah ya, basis-basis musuh yang ada di bawah tanah ya. Jadi itu adalah bagaimana rangkaian dari serangan-serangan IDF ke Iran ya, cukup mematikan dan cukup efektif menghancurkan pertahanan udara Iran ya.
Selain itu, kita juga melihat beberapa kali Mossad itu ternyata sudah masuk cukup dalam ke dalam Iran ya. Dalam operasinya Mossad ini bergerak menjadi mata-mata yang masuk jauh ke dalam wilayah Iran. Kemudian mereka menggunakan semacam drone kamikaze dan menggunakan sistem rudal Spike ITGM yang digunakan untuk melumpuhkan sistem pertahanan udara Iran juga dari jarak dekat, ataupun mengirimkan informasi-informasi berkaitan dengan posisi-posisi sistem radar, SAM, dan sistem peluncur rudal dari Iran ini ke IDF ya, agar bisa diserang menggunakan kekuatan angkatan udara. Dalam berita ini saya akan menampilkan beberapa tokoh besar Iran yang terkonfirmasi mati ya, meninggal ya akibat serangan IDF ini ya. Yang pertama adalah Muhammad Bagheri, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Garda Revolusi dan Angkatan Darat. Kemudian Hossein Salami, Panglima IRGC. Ghalam Mali Rashid, Kepala Markas Pusat Khatam Al-Anbiya, Koordinator Operasi Militer Gabungan Iran. Kemudian ada juga Amir Ali Haji Zadeh yang bertanggung jawab atas program rudal Iran. Dan kemudian ada Fareidon Abbasi atau Kepala Energi Atom Iran tahun 2011-2013, dan masih banyak lagi ilmuwan-ilmuwan nuklir Iran yang tewas dalam serangan IDF ini ya. Selain itu juga ada seorang tokoh Said Izadi, tokoh Iran yang terlibat dalam serangan 7 Oktober 2023 oleh kelompok perlawanan Palestina di Israel ya. Jadi itu adalah sedikit saja daftar mereka yang terbunuh ya. Jadi walaupun kita tahu bahwa banyak sekali ilmuwan-ilmuwan di Iran, ilmuwan nuklir Iran yang berhasil dieliminasi oleh IDF, kita harus mengakui bahwa Iran adalah negara yang cukup banyak memproduksi lulusan teknik ya, teknik atau STEM, sarjana teknik engineering and manufacturing. Dan karena sumber daya manusianya melimpah, maka tidak heran bahwa Iran itu cukup mampu dalam mengembangkan senjata-senjatanya secara mandiri, termasuk rudal balistik ya. Itu adalah menjadi contoh bahwa Iran cukup maju dalam mengembangkan SDM-nya, terutama dalam STEM atau teknik manufacturing and management, fakultas teknik ya, yang cukup maju dalam mengembangkan teknologi-teknologi canggih Iran. Kemudian tidak lengkap rasanya jika kita mengatakan bahwa serangan IDF ini tidak mendapat balasan dari Iran, karena Iran juga melakukan pembalasannya. Pembalasannya kan kita tahu ya bahwa pada April 2024 Iran melakukan operasi True Promise pertama. Oktober 2024 Iran melakukan operasi True Promise kedua, dan True Promise ketiga atau operasi True Promise ketiga ini dilanjutkan oleh Iran setelah Israel IDF melakukan serangan terhadap Iran ya. Nama sandi operasinya adalah operasi True Promise ketiga. Jadi kita akan sedikit membahas saja ya tentang bagaimana Iran melakukan serangan, dan serangan ini sebagian besar menggunakan senjata-senjata yang cukup canggih ya. Salah satu yang digunakan oleh Iran adalah rudal balistik Shahab 1, rudal balistik Shahab 1 sampai dengan 3, rudal balistik Emad dan rudal balistik Fatah yang saya katakan Emad dan Fatah itu dikatakan sebagai rudal hipersonik dengan kecepatan melebihi Mach 5 ya. Jadi rudal balistik itu sangat susah untuk dicegat bahkan oleh sistem paling modern sekalipun. Kemudian ada juga namanya sistem Sijil 3, rudal balistik 3 tahap yang digunakan oleh Iran juga dalam menyerang IDF ya. Selain itu, Iran juga banyak menggunakan drone Shahed 136 dan drone Karar. Sedangkan pertahanan udara Iran cukup lumpuh dan mereka hanya berhasil menembak beberapa drone saja. Ada yang mengatakan bahwa klaim bahwa Iran menembak satu pesawat tempur IDF, tapi berita itu sampai sekarang belum terkonfirmasi, dan cukup banyak berita yang beredar itu ternyata hanyalah gambar AI ya. Jadi masih cukup jelas bahwa IDF cukup menguasai langit di Teheran. Kemudian kita akan sedikit melihat tentang pertahanan udara Israel ya. Pertahanan udara Israel adalah yang paling canggih di kawasan Timur Tengah. Selain itu, Israel juga mendapatkan dukungan dari pangkalan Amerika Serikat di kawasan. Armada kapal induk Amerika Serikat juga dengan sistem Aegis juga bisa memberikan perlindungan untuk menembak jatuh rudal-rudal Iran yang masuk ke wilayah
IDF ya, atau Tel Aviv ya. Kemudian pangkalan angkatan bersenjata Inggris di utara yang berada di Siprus juga memberikan dukungan-dukungan penting pada IDF dalam melakukan operasinya ya. Dukungannya meliputi deteksi rudal sampai dengan bantuan ISA dari satelit militer serta pesawat AUNC. Selain itu, Israel juga mendapatkan bantuan berupa pesawat tanker udara, pesawat kargo militer yang terbang langsung dari Washington untuk menutup suplai amunisi IDF ya. Kemudian negara Arab seperti Yordania yang membantu mencegah rudal Iran dan Arab Saudi yang mencegah rudal dari Houthi juga ya. Beberapa kali di Yordania dan Arab Saudi mencegah rudal-rudal yang masuk dengan alasan atau dalih rudal itu melanggar wilayah batas kedaulatan wilayah negara tersebut ya. Kemudian kita akan membahas tentang pangkalan Amerika, Inggris dan beberapa negara Arab yang ternyata cukup membantu Israel. Saya akan membahas sedikit tentang sistem pertahanan udara yang dimiliki Israel dalam mencegah serangan dari Iran ini ya. Sistem dari IDF ini cukup canggih ya. Yang pertama ini ada Iron Dome. Ini adalah sistem pertahanan udara jarak pendek dengan jarak sekitar 4-70 km. Biasanya Iron Dome ini digunakan untuk mencegah amunisi skala kecil seperti roket, mortir, dan lain sebagainya ya. Tapi harganya untuk rudalnya ini juga cukup mahal. Kemudian selain ada Iron Dome ini, itu adalah short range ballistic missile, sistem pertahanan udara jarak pendek Israel. Selain itu, Israel juga memiliki namanya sistem David Sling ya. David Sling ini adalah sistem pertahanan udara lanjutan dari Iron Dome. Jaraknya 40-300 km, biasanya mencegah target yang lebih bernilai strategis lagi seperti pesawat tempur ataupun rudal jelajah yang ditembakkan oleh rudal jelajah ataupun rudal balistik. Selain ada sistem pertahanan udara tersebut, IDF juga memiliki yang namanya sistem Arrow ya. Arrow sistem adalah sistem pertahanan udara IDF yang paling canggih, di mana Arrow A2 itu berjarak 1000 km dan Arrow A3 berjarak sekitar 2000 km. Selain itu, IDF juga memiliki sistem pertahanan udara seperti Barak 8 dan Amerika Serikat juga ikut membantu dengan menempatkan sistem pertahanan udara termahal yaitu THAAD ya, Terminal High Altitude Area Defense ya. THAAD ya namanya kalau tidak salah ya. Dan saya juga akan menampilkan beberapa cuplikan bagaimana sistem pertahanan udara IDF bekerja melawan serangan langsung dari Iran ya. Oke ya, kita sudah melihat dan kita akan sedikit membahas tentang bagaimana peluncuran rudal balistik itu seperti apa dan kenapa rudal balistik itu sangat susah untuk dicegah ya. Rudal balistik adalah rudal yang meluncur lewat 3 tahap ya. Yang pertama adalah proses peluncuran, yang kedua adalah proses pertengahan atau fase di mana rudal itu masih berada di atmosfer, dan yang ketiga adalah fase akhir di mana bagian dari rudal itu akan menghantam ke targetnya ya. Pada fase pertama ini rudal balistik akan didorong jauh ke atas melewati garis Karman. Garis Karman itu adalah garis yang memisahkan antara bumi dan luar angkasa ya, jaraknya sekitar 100 km. Jadi rata-rata rudal balistik itu akan melaju melewati garis Karman, ketinggiannya lebih dari 100 km berarti ya. Ketika fase berikutnya adalah fase pertengahan di mana roket pendorong itu mulai lepas dan rudal akan bergerak sesuai targetnya. Fase ketiga adalah fase terakhir atau fase akhir ya, fase terminal, fase di mana rudal itu akan meluncur bebas ke targetnya dibantu dengan gaya gravitasi dari ketinggian yang cukup tinggi ya. Jadi kecepatannya bisa sangat cepat ya, bahkan bisa melebihi kecepatan Mach 5 atau kecepatan hypersonic. Untuk alasan inilah kenapa rudal balistik itu adalah sesuatu yang sangat susah untuk dicegah. Bahkan Amerika Serikat di era pemerintahan Ronald Reagan tahun 1983 mengembangkan nama sistem yang namanya adalah Star Wars, atau itu adalah sandi dari sistem yang sedang dikembangkan oleh Amerika Serikat dalam melawan ancaman rudal dari Uni Soviet ya. Walaupun sistem dari Star Wars ini juga tidak terlaksana. Selain itu, Amerika juga pernah berencana menempatkan laser pada pesawat Boeing 747 dengan harapan bisa mencegat rudal balistik lebih cepat ya.
dengan menerbangkan pesawatnya langsung daripada menunggu rudal balistik itu jatuh ke wilayah yang ditargetkannya. Itu adalah sedikit saja bagaimana rumitnya sistem pertahanan udara, bahkan yang paling canggih dan paling mahal sekalipun masih bisa tertembus ya, karena memang pertahanan udara ini adalah sistem yang sangat rumit ya. Bahkan Iran saja yang mengembangkan sistem pertahanan udara mandiri dalam beberapa hari saja sudah berhasil jebol dan langitnya berhasil dikuasai oleh IDF ya. Dan ini adalah menunjukkan bahwa teknologi pertahanan udara adalah teknologi yang sangat rumit dan mahal ya, karena kita tahu ya banyak sekali tantangan dalam pengembangannya dan musuh juga sangat cepat beradaptasi ya. Kemudian kita akan masuk ke bagian berikutnya, Amerika Serikat terlibat dalam menyerang Iran ya. Saya akan menampilkan sedikit wawancara langsung dari pemerintah Amerika Serikat, Presiden Donald Trump yang menyetujui penyerangan fasilitas nuklir Iran di fasilitas nuklir Iran secara langsung ya. Kita tahu ya bahwa Amerika itu melakukan serangan dengan sandi nama adalah Operation Midnight Hammer. Operation Midnight Hammer itu terjadi tanggal 21 sampai 22 Juni 2025. Serangan Amerika Serikat ini menghancurkan situs nuklir Iran dengan target situs nuklir Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan. Serangan itu melibatkan 7 bomber B-2 bermuatan GBU-57 Massive Ordnance Penetrator atau MOP berbobot 13 ton dan kapal selam yang meluncurkan rudal jelajah Tomahawk. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu ya, bahwa sebenarnya dari IDF juga sudah berulang kali meminta Amerika Serikat untuk mengirimkan B-2 untuk menjatuhkan bom GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, karena itu adalah bom penghancur bunker tercanggih yang ada di dunia dan paling kuat di arsenal Amerika Serikat ya. Bobotnya bisa mencapai 13 ton dan bisa menembus beton cukup dalam, sehingga ini menjadi masuk akal jika IDF meminta Amerika Serikat langsung untuk mengirimkan muatan-muatan senjata berat itu untuk menghancurkan situs nuklir Iran, terutama di Fordow, Natanz, dan Isfahan ya. Itu adalah sebuah langkah yang cukup dramatis dari pemerintah Amerika Serikat, terutama dari pemerintah Amerika Donald Trump, di mana Donald Trump itu sudah dalam masa lalunya berulang kali mengatakan bahwa Amerika Serikat harus pergi dari Timur Tengah, tidak perlu adanya lagi perang baru di Timur Tengah. Tapi Donald Trump juga terkenal juga sebagai seorang presiden yang mengkritisi presiden-presiden Amerika Serikat sebelumnya berkaitan dengan perang dengan Irak. Tapi ternyata Presiden Donald Trump adalah Presiden Amerika Serikat yang memulai perang dengan Iran ya. Padahal Iran dan Irak itu secara kualitas militer itu lebih kuat Iran ya. Jadi ini adalah sebuah dilema besar bagi perpolitikan Amerika Serikat ya. Kita akan membahas berikutnya ke part 2 ya, yaitu sejarah Kram Proxia. Kita membahas tadi berkaitan dengan bagaimana Israel melakukan serangan, bagaimana IDF melakukan serangan, bagaimana kemudian Iran membalasnya, dan kemudian bagaimana Amerika juga terlibat yang kemudian akan memperburuk situasi. Sampai sejauh mana saya belum prediksi. Kemudian kita akan sedikit melihat tentang sejarah kelam perang proxy ya. Kita mulai dulu ya. Ini semua bermula dari revolusi 1979 ya, sebuah titik balik. Jadi di Iran itu dulu diperintah oleh Muhammad Shah Reza Pahlavi yang cukup pro dengan Amerika Serikat, tapi ketika terjadi revolusi Islam Iran yang dilakukan oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini, itu membuat pemerintah Iran itu berubah 180 derajat dari yang tadinya berteman dengan Amerika Serikat kemudian memusuhi Amerika Serikat. Kita juga mengetahui bahwa ternyata ada sebuah tragedi ya, di mana tanggal 4 November 1979 mahasiswa Iran itu mengepung dan menyerbu kedutaan besar Amerika Serikat, kemudian menangkap sekitar 63 orang dari kedutaan itu menjadi sandera. Kemudian mereka itu memulangkan beberapa orang dengan alasan sakit dan orang-orang yang dilepaskan itu wanita ya. Kemudian dari apa yang dilakukan Iran ini, kemudian Amerika Serikat ingin melakukan operasi penyelamatannya, namanya Operation Eagle Claw. Ini terjadi pada tahun 1980
Operasi ini digunakan untuk harapan untuk menyelamatkan 52 sisa sandera yang disekap ditawan oleh Iran ya. Tapi operasi ini gagal karena ada beberapa masalah ya, bahkan ada kecelakaan di mana menewaskan 8 anggota pasukan khusus Amerika Serikat ya. Ini menjadi catatan kelam bagaimana pasukan operasi khusus Amerika Serikat juga bisa gagal ya, dan itu gagal yang cukup cukup diingat cukup panjang oleh Amerika Serikat, bagaimana kegagalan itu juga membentuk pasukan khusus Amerika Serikat saat ini ya. Kemudian kita akan membahas sedikit tentang pengeboman Barak Beirut 1983 ya. Pada 23 Oktober 1983, 2 truk yang bermuatan dengan bahan peledak itu meledak di sebuah gedung yang ditempati oleh pasukan gabungan Amerika Serikat dan Perancis ya, yang namanya Multinational Force atau MNF, yaitu penjaga perdamaian militer selama Perang Lebanon. Hal ini membunuh sekitar 307 tentara Amerika Serikat dan 58 militer Perancis. Amerika Serikat dan IDF menuduh bahwa pelaku dari serangan tersebut adalah Hizbullah, sekutu Iran di Lebanon, sebagai dalang serangan mematikan tersebut. Oke ya, kita akan membahas tentang 1979, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana konflik proksi antara IDF dan proksi Iran itu berlangsung di Timur Tengah ya. Yang pertama kita akan membahas cukup detail bahwa melemahnya kekuatan proksi Iran di Timur Tengah, terutama di Lebanon, itu adalah sesuatu yang menjadi cukup besar ya dampaknya. Bahkan serangan-serangan dari IDF ini juga menjadi alasan kenapa mereka bisa menyerang Teheran, karena ya proksinya sudah banyak yang dilumpuhkan di Lebanon dan Timur Tengah ya. Kecuali untuk Houthi itu masih cukup susah untuk dilumpuhkan ya. Yang pertama, melemahnya proksi Iran mulai terlihat ketika Qasem Soleimani, arsitek atau tokoh kunci perang proksi Iran, terbunuh pada 3 Januari 2020 di Bandara Baghdad ya. Akibat dari kematian Qasem Soleimani sudah terlihat secara signifikan penurunan kekuatan proksi Iran dan terus melemahnya dan mengalami tanda-tanda akan penurunannya. Jadi Qasem Soleimani ini adalah seorang tokoh militer yang cukup berpengaruh dalam IRGC atau Iran Revolutionary Guard Corps ini ya. Ini orang ini adalah orang yang terlibat cukup banyak perang, termasuk perang Iran-Irak sampai dengan perang melawan ISIS ya. Kemudian beliau itu meninggal ketika serangan Amerika Serikat tahun 2020 ya, sudah saya jelaskan tadi. Itu tanda dari kematian Qasem Soleimani ini adalah menjadi awal mula menurunnya kekuatan proksi Iran di Timur Tengah ya. Kemudian pada 30 Juli 2024, Fuad Shukr, komandan petinggi Hizbullah yang menurut Nicholas Blanford dari lembaga pemikir Atlantic Council adalah orang penting pendiri Hizbullah yang kemudian juga dieliminasi oleh IDF ya. Kemudian 17 September 2024, operasi Mossad meledakkan pager dan dilanjutkan serangan Israel ke target strategis Hizbullah. Jadi kemarin itu juga ada berita viral berkaitan dengan peledakan pager anggota Hizbullah oleh IDF yang dibantu oleh Mossad ya. Itu menunjukkan, itu menjadi catatan tambahan bahwa betapa mengerikannya agen yang sangat terlatih seperti Mossad ini dalam melakukan operasi-operasi intelijen jauh ke dalam wilayah musuh-musuh IDF ya. Kemudian pada 27 September 2024, pemimpin Hizbullah terbunuh dalam operasi serangan Israel di Lebanon dengan nama Operasi New Order. Jadi ini adalah kepemimpinan Hizbullah itu banyak yang sudah dihancurkan ya, mulai dari yang tertinggi Hasan Nasrallah sampai dengan Fuad Shukr tadi ya. Kemudian pada 8 Desember 2024, rezim pemerintah Assad yang dikenal pro dengan Iran runtuh dan pemerintah Suriah sekarang di bawah Presiden Abu Muhammad al-Jaulani atau al-Shara lebih dekat dengan Turki dan Liga Arab. Jadi ini adalah sebuah pukulan terakhir juga bahwa keruntuhan, melemahnya kekuatan Hizbullah dan kehancuran pemerintah Iran Suriah sekarang dan menjadi pemerintah Suriah era Assad menjadi pemerintah Suriah era baru di bawah al-Shara yang lebih pro Liga Arab dan Turki. Ini adalah menjadi pukulan serius juga bagi Iran juga dalam melakukan perang proksinya ya. Pergantian rezim yang tidak stabil di Suriah melemahkan posisi Hizbullah di Lebanon karena berkurangnya dukungan logistik dan senjata, dan tidak ada lagi tanda perlawanan setelah gencatan senjata Israel Hizbullah pada 27 November 2024 ya. Ini menjadikan bahwa proksi-proksi Iran itu cukup banyak yang dilumpuhkan di daerah Levan ya.
Levant itu meliputi antara Palestina, Lebanon, dan Suriah. Kemudian kita akan membahas ke bagian ketiga atau part ketiga, Perang Teluk Ketiga atau Perang Dunia Ketiga ya. Saya sudah membahasnya tadi, tapi saya lebih cocok menggunakan nama Perang Teluk Ketiga karena sampai sekarang juga belum ada indikasi akan mengarah ke Perang Dunia Ketiga, walaupun sekutu Iran juga mulai memberikan dukungan termasuk Rusia, Cina, Korea Utara, dan sebagainya. Tapi saya tidak berani mengatakan bahwa ini Perang Dunia Ketiga. Saya lebih cocok mengatakan ini adalah Perang Teluk Ketiga ya. Kemudian, apakah pemerintah Iran di bawah Khamenei akan segera runtuh? Oke ya, ini ada sebuah tanda-tanda yang cukup menarik ya. Majalah Time sudah merilis sampul baru menandakan akan ada perubahan besar ya. Jadi majalah Time ini sudah memprediksi juga bagaimana Saddam akan jatuh, bagaimana pemerintahan Gaddafi juga akan jatuh. Tapi apakah ini akan menjadi bukti baru bahwa pemerintahan Republik Islam Iran di bawah Khamenei akan segera tumbang? Tetapi menggantikan rezim pemerintah Iran bukanlah perkara mudah, karena Khamenei berbeda dengan Saddam Hussein, Gaddafi maupun Bashar al-Assad di Suriah. Kontrol IRGC lebih kuat sampai ke akar masyarakat, bahkan serangan Israel dan Amerika Serikat malah memperkuat nasionalisme Iran. Dan bahkan jika Khamenei terbunuh, skenario sudah disiapkan oleh IRGC yang akan memilih pemimpin baru yang masih membawa ideologi yang sama. Salah satunya ambisi Iran memiliki kekuatan pembangkit listrik tenaga nuklir untuk membuat energi nuklir mandiri di Iran. Sampai saat ini belum ada laporan dari IAEA bahwa Iran berindikasi kuat mengembangkan senjata nuklir. Jadi IAEA ini adalah lembaga nuklir yang sudah terkonfirmasi kebenarannya. Mereka sudah melakukan pengecekan ke tempat-tempat pengembangan nuklir Iran dan belum ada bukti bahwa Iran mengarah menggunakan nuklir sebagai senjata, tapi lebih menggunakan nuklir menjadi energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Tapi pihak baik itu IDF atau Amerika Serikat berkali-kali mengatakan bahwa itu adalah dalih bahwa Iran akan segera memiliki senjata nuklir ya. Oke ya, kita harus tahu ya bahwa saya akan menampilkan beberapa video yang menampilkan dukungan rakyat Iran kepada pemerintahan rezim IRGC Khomeini berkait atas serangan dari IDF dan Amerika ini ya. Berikut videonya. Kemudian kegagalan Amerika Serikat dalam mengatasi Houthi juga membuat banyak analisa berpikir bahwa menjatuhkan Iran bukan hal yang mudah. Butuh lebih dari sekedar operasi serangan udara. Memang IDF itu memang kuat di angkatan udara dan serangannya cukup strategis. Amerika Serikat juga terlibat, tadi saya sudah jelaskan di Operation Midnight Hammer tanggal 21 sampai 22 Juni Amerika melakukan serangan kepada Iran. Tapi itu tidak bisa menjamin 100% program nuklir Iran itu akan berhenti dan menghancurkan mereka secara keseluruhan. Butuh operasi darat yang cukup menghancurkan ya, apalagi ini akan membuat Timur Tengah ini semakin terbakar. Selain itu, kita akan melihat dari sisi ekonomi. Potensi besar pada harga minyak dan perdagangan dunia. Iran di bawah Presiden Masoud Pezeshkian sudah berusaha memperbaiki hubungan dengan dunia Arab, termasuk tidak membangun koalisi militer dengan Rusia. Jadi Rusia juga awalnya itu menawarkan memberikan bantuan militer ke Iran, tapi di bawah presiden baru Iran ini sebenarnya ada indikasi kuat ingin memperbaiki hubungan dengan negara-negara Arab dan negara-negara Barat. Tapi ya karena IDF terlebih dahulu yang menyerang Iran, maka ya Iran melakukan pembalasan termasuk operasi True Promise ketiga itu ya, yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian dari sumber pemerintah Iran sendiri sudah memperingatkan akan segera menutup Selat Hormuz yang merupakan pemasok dari 20% minyak global, sekitar 20-30% sumber gas global, dan tentunya jalur perdagangan global yang cukup penting ya. Ini akan membuat hal yang sangat mengerikan, apalagi menjadi sebuah kenaikan harga minyak yang bisa signifikan atau perdagangan global akan terhambat. Semoga saja ada kebijakan dari masing-masing kepala negara untuk meredakan ketegangan kawasan ini agar tidak mengarah ke perang teluk ketiga ya, yang tentunya akan menjadi sebuah bencana inflasi global karena kenaikan harga bahan bakar minyak. Ini adalah pesan
terakhir dari saya ya. Semoga saja perang teluk ketiga ini tidak terjadi ya. Jika perang teluk terjadi dan harga minyak melambung tinggi, siapa yang diuntungkan? Tentu saja Rusia. Rusia dengan penaikan harga minyak itu akan membantu meningkatkan pembangunan ekonomi dan militernya lebih kuat lagi, dan ini akan menjadi mimpi buruk bagi NATO atau OTAN ya. Sekian dari penjelasan dari saya, mungkin akan ada yang dipertanyakan, bisa dilanjutkan diskusinya di kolom komentar ya. Ini adalah sebuah video yang saya buatnya juga cukup makan banyak waktu, terutama untuk mencari sumber informasi, dan informasi ini kan sumbernya banyak, cepat sekali berubah ya. Makanya saya sudah batasi, tadi saya sudah katakan bahwa saya meliput informasi ini mulai dari penyerangan IDF, serangan balasan Iran, sampai dengan Operation Midnight Hammer yang dilakukan Amerika Serikat menggunakan bomber B-2 dengan GPU-57 Massive Coordinated Penetrator untuk menghancurkan situs nuklir Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan. Tapi berita selanjutnya saya belum mendapatkan informasi berikutnya ya. Mungkin sekian dari saya video ini, mungkin akan ada kelanjutan video kedua jika ketegangan itu memuncak. Dan untuk video-video berikutnya saya mungkin akan mulai bergeser ke arah konflik-konflik global ya. Mungkin saya juga ada rencana untuk membahas konflik Rusia-Ukraina, dan juga membahas konflik yang cukup dekat dengan Indonesia, yaitu konflik perang saudara di Myanmar. Sekian dari saya Saifur dari Diskusi Bersama Saifur. Terima kasih kalian sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa, jangan sampai ketinggalan di video-video menarik berikutnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya teman-teman ya, karena subscribe dan like itu gratis untuk membantu membangun channel ini agar tetap berkembang ya. Terima kasih dari saya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.